Xiaomi akhirnya resmi merilis generasi terbaru dari smartphone flagshipnya, yakni Redmi K80 series, di pasar Cina. Xiaomi menghadirkan dua varian sekaligus, yaitu Xiaomi Redmi K80 dan Xiaomi Redmi K80 Pro. Namun, sejumlah bocoran dari para informan teknologi terkenal di platform X menyebut bahwa varian Redmi K80 nantinya akan dirilis secara global dengan nama Poco F7 Pro. Jika kabar ini benar, maka Poco F7 Pro akan hadir sebagai salah satu flagship killer yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitornya. Poco F7 Pro hadir dengan kekuatan utama yang terletak pada dapur pacunya. Smartphone ini dibekali dengan SoC flagship dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Elite. Chipset ini sangat powerful dan mampu menangani berbagai tugas berat dengan lancar. Snapdragon 8 Elite dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer dan memiliki konfigurasi CPU yang sangat bertenaga. Terdapat satu prime core berbasis Cortex X4 dengan clock speed hingga 4,3 GHz yang menggunakan octa-core Orin V2 Phoenix. Di sisi grafis, GPU Adreno 380 turut hadir untuk memastikan pengalaman gaming yang lancar dengan frame rate tertinggi serta rendering grafis yang detail dan memukau. Desain Poco F7 Pro juga terlihat sangat menarik dan elegan. Smartphone ini menampilkan tampilan belakang yang sekilas menyerupai Xiaomi CV4 Pro. Modul kameranya memiliki desain melingkar yang tidak terlalu besar dan diletakkan di bagian tengah atas. Di dalam modul tersebut, lensa kamera tersusun secara simetris dengan LED flash yang terletak di sebelahnya. Material back cover yang digunakan adalah kaca dengan finishing dual tone warna, memberikan kesan premium dan mewah. Selain itu, frame perangkat ini terbuat dari material metal yang kokoh, menambah kesan elegan serta meningkatkan durabilitas smartphone. Meski sektor kamera bukan menjadi sorotan utama Poco F7 Pro, Xiaomi tetap menjaga kualitas di sektor ini. Poco F7 Pro dibekali dengan konfigurasi dua kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan sensor Light Fusion 800 yang sudah dilengkapi dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS). Teknologi ini memastikan hasil foto yang lebih tajam, bebas dari efek blur akibat goyangan tangan saat memotret. Sementara itu, kamera pendampingnya adalah kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel. Meskipun resolusi kamera ultrawide ini tidak terlalu besar, namun sudah cukup untuk menangkap gambar dengan sudut pandang yang lebih luas. Untuk kamera depan, Poco F7 Pro menggunakan sensor 20 megapiksel yang mampu menghasilkan foto selfie berkualitas tinggi dan mendukung panggilan video dengan kejernihan yang baik. Di sektor perekaman video, Poco F7 Pro cukup unggul. Kamera belakangnya mampu merekam video dengan resolusi hingga 8K pada 24 frame per detik dan 1080p pada 60 frame per detik. Sementara kamera depan mendukung perekaman video pada resolusi Full HD yang sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan panggilan video dan pembuatan konten di media sosial. Beralih ke sektor layar, Poco F7 Pro tetap mempertahankan layar datar dengan desain dot display yang memiliki bezel tipis dan simetris. Layarnya menggunakan panel OLED buatan TCL dengan ukuran 6,67 inci dan resolusi 2K. Layar ini juga mendukung refresh rate 120 Hz, memastikan tampilan yang lebih halus dan responsif saat digunakan untuk scrolling, bermain game, maupun menonton video. Selain itu, Poco F7 Pro juga sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari ultrasonik yang tertanam di dalam layar, memastikan keamanan perangkat dengan teknologi yang lebih canggih dan responsif. Dalam hal daya tahan baterai, Poco F7 Pro hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar,
yaitu 6000 mAh atau 6500 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, pengguna dapat dengan nyaman menggunakan perangkat untuk berbagai aktivitas, mulai dari bermain game, menonton video, hingga multitasking seharian penuh tanpa perlu khawatir baterai cepat habis. Tak hanya itu, Poco F7 Pro juga mendukung teknologi pengisian daya cepat dengan daya maksimal hingga 90 Watt. Sayangnya, smartphone ini belum mendukung fitur wireless charging, yang mungkin menjadi sedikit kekurangan bagi sebagian pengguna. Fitur pendukung lainnya yang dihadirkan oleh Poco F7 Pro juga cukup lengkap. Smartphone ini dilengkapi dengan 2 speaker stereo yang menghasilkan suara jernih dan lantang, cocok untuk menikmati konten multimedia dan bermain game. Selain itu, Poco F7 Pro juga dilengkapi dengan fitur IR Blaster, yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat elektronik lain seperti TV dan AC. Tidak ketinggalan, perangkat ini juga sudah mendukung teknologi NFC yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi digital serta pairing perangkat tambahan. Smartphone ini juga memiliki sertifikasi tahan debu dan air dengan standar IP68 dan IP69, memberikan perlindungan tambahan saat digunakan dalam kondisi ekstrem. Dalam hal konektivitas, Poco F7 Pro sudah mendukung jaringan 5G yang stabil dan cepat. Selain itu, terdapat dukungan Wi-Fi 7 yang memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan koneksi internet yang lebih stabil. Pada bagian Bluetooth, belum ada informasi pasti versi berapa yang akan digunakan jika merujuk pada Redmi K80 Pro. Yang Bluetooth versi 6.0, kemungkinan Poco F7 Pro juga akan menggunakannya. Bicara soal harga, di pasar Cina, Redmi K80 yang nantinya akan di-rebrand menjadi Poco F7 Pro dijual dengan harga mulai dari 2.499 Yuan, atau jika dikonversi ke rupiah, sekitar 5,4 juta rupiah untuk varian, dengan konfigurasi memori 12 GB RAM dan penyimpanan internal 256 GB. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kapan Poco F7 Pro akan dirilis secara global, termasuk di pasar Indonesia. Secara keseluruhan, Poco F7 Pro menawarkan kombinasi yang sangat menarik antara performa desain kamera dan daya tahan baterai yang luar biasa. Dengan harga yang kompetitif, smartphone ini berpotensi menjadi salah satu flagship killer terbaik di tahun ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai Poco F7 Pro? Apakah smartphone ini layak dibanderol dengan harga di atas 5 juta rupiah jika masuk ke Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terpercaya seputar teknologi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.